Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya jualah kita pada sore hari ini kembali melanjutkan kajian kitab tauhid, masih bersama bab al-khawfu minasyirki, bab yang menjelaskan tentang perintah takut dari perbuatan syirik. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam bab ini. Pada sore hari ini kita akan pelajari beberapa dalil terakhir yang beliau bawakan dalam kitab ini. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud, yaitu dari Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man mata, barang siapa yang mati atau meninggal, barang siapa yang meninggal wa huwa yad'u lillahi niddan, dan dia ketika meninggalnya sedang beribadah, sedang berdoa, sedang meminta kepada Allah, wa huwa yad'u lillahi niddan, sedang berdoa pada tandingan selain Allah. Niddan itu artinya tandingan, sekutu. Sedang meminta kepada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sekutu Allah, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dakhalan nar. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mati dan ketika matinya dia dalam keadaan melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Rasulullah jawab dengan kalimat dakhalan nar dengan fi'il madi, menunjukkan dia benar-benar akan masuk neraka. Belum terjadi. Terjadinya kapan? Pada waktu yang akan datang. Tapi Rasulullah jawab dengan fi'il madhi. Ini menandakan bahwasanya orang tersebut, orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, dia benar-benar akan masuk neraka. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada tandingan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada sekutu Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada sesuatu yang dia sekutukan dengannya Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk neraka. Hadis ini riwayat Al-Bukhari.
Di dalam hadis ini ada lafaz niddun. Ini sama seperti dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ada lafaz andada. Surah Al-Baqarah andada. Siapa yang masih ingat? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja minas thamarati rizqan lakum fala taj'u lillahi andada. Jangan menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, an-nidd di dalam hadis ini juga maknanya sama. Tandingan, sekutu-sekutu, atau juga mengandung makna sesuatu yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk kepada makna an-nidd. Asy-Syaikh menjelaskan di sini an-niddu itu secara bahasa maknanya al-mithlu wat tashbih, al-mathlu wat tashbih. Seperti atau mengumpamakan, menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna an-niddu, tandingan-tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh menjelaskan di sini, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Ada dua macam, kata Syekh Shalih Fauzan tatkala menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan wattikhadun niddi ala nau'ain. Menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah itu ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, an yaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah aw ba'daha fa hadha syirkun akbar sahibuhu mukhalladun finnar. Ini jenis yang pertama, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam jenis-jenis ibadah atau sebagiannya. Di dalam semua jenis ibadah, dalam ibadah apa saja, menjadikan tandingan bagi Allah, maka ini termasuk menjadikan niddun bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya mukhalladun finnar, kekal di neraka. Kenapa kekal di neraka? Karena dia telah melakukan syirik besar yang menjadikan sekutu bagi Allah dalam semua jenis ibadah, maka dia kekal di neraka karena dia telah melakukan syirik akbar. Jenis yang kedua atau bentuk yang kedua, makana min asy-syirkil asghar ka qaulir rajul, apa-apa yang termasuk ke dalam syirik kecil. Nah, ini juga termasuk contoh menjadikan niddun bagi Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang termasuk ke dalam syirik kecil apa saja, banyak contohnya. Riya, perbuatan riya itu menjadikan ittikhadin nidd, menjadikan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lainnya, dengarkan, ini mungkin banyak terjadi di masyarakat kita. Antum harus tahu apakah ini benar atau tidak. Nah, sering terjadi kadang seperti dalam ucapan ini dicontohkan oleh Syekh, seperti perkataan seseorang, Masya Allah wa syi'ta walaulallah wa anta. Perkataan Masya Allah wa syi'ta, kalau bukan karena Allah dan kamu. Nah, ini termasuk syirik kecil ini. Kalau bukan karena Allah dan kamu, mungkin saya tidak akan bisa belajar di sini. Nah, ini menyamakan Allah dengan, menyamakan makhluk dengan Allah, mensejajarkannya. Di dalam bahasa Arab kalimat wa dan itu menunjukkan sesuatu yang sama, sejajar. Masya Allah wa syi'ta. Kalau bukan kehendak kamu, kalau bukan kehendak Allah dan kamu,
Maka mungkin saya tidak akan bisa seperti ini. Ini syirik. Yang seperti itu termasuk syirik kecil. Yang betulnya bagaimana? Masya Allah, thumma syi'ta. Dalam bahasa Arab penggunaan thumma itu menunjukkan yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Masya Allahu, thumma syi'ta. Atau ucapan laulallah, laulallahu, laulallahu wa anta. Itu juga sama dengan syirik kecil, menyamakan laulallahu wa anta. Kalau bukan karena Allah. Kalau masya Allah wa syi'ta itu apa-apa yang engkau kehendaki, apa-apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Mensejajarkan makhluk dengan Allah. Bagaimana supaya ucapan kita tidak mensejajarkan makhluk dengan Allah? Kalau dalam bahasa kita menggunakan kata kemudian. Maksudnya apa? Kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Kemampuan makhluk di bawah kemampuan Allah. Ini maksudnya. Allahu wa anta. Kalau bukan karena Allah dan anta, maka ini mensejajarkan. Bagaimana kita mengucapkannya? Kalau dalam bahasa Arab, Allahu thumma anta. Kalau bukan karena Allah, kemudian bukan juga bantuan kamu dalam urusan saya ini, mungkin masalahnya tidak beres-beres. Nah, ini yang benarnya. Tapi kalau kita mengatakan masya Allah wa syi'ta, atau semuanya ini karena kehendak Allah dan kehendak kamu, nah ini tidak benar. Ini mensejajarkan kehendak makhluk dengan kehendak Allah, padahal kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, maka apapun yang diinginkan oleh makhluk tidak akan terjadi. Banyak makhluk menginginkan sesuatu, manusia menginginkan sesuatu, tapi karena Allah belum menghendakinya, dia tidak akan terjadi. Di antara antum semuanya penuntut ilmu, mungkin banyak yang berkehendak, nanti saya setelah tamat dari sini mau kuliah di Madinah. Kalau diterima semuanya sebanyak 60-70 santri, masya Allah luar biasa. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Tapi kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa iradah, keinginan makhluk itu sesuai dengan kehendak berdasarkan kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, keinginan makhluk tidak ada apa-apanya. Ini maksud di dalam perkataan Syekh. Jadi ucapan masya Allah wa syi'ta atau ucapan lallahu wa anta ini termasuk syirik. Ini contoh menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah. Bagaimana yang benarnya? Yang benarnya menggunakan thumma, atau di dalam bahasa kita artinya apa? Kemudian. Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian karena usaha yang telah dilakukan oleh tim dokter, mungkin bapak itu tidak akan terselamatkan dari penyakitnya. Nah, ini boleh kalau seperti itu. Kalau bukan karena kuasa Allah, kemudian karena usaha para dokter, itu boleh seperti itu. Tapi kalau mengatakan kalau bukan karena Allah dan usaha para dokter, ini termasuk syirik kecil, mensejajarkan usaha manusia dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini jelas sekali kepada kita memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, at-takhwifu minasyirki. At-takhwif minasyirki, memberikan rasa takut dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah jelas mengancamkan neraka bagi pelaku syirik. Kata Rasulullah, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan, perhatikan baik-baik, dalam keadaan melakukan kesyirikan,
Jadi syirik yang tidak diampuni itu adalah orang yang mati dalam keadaan musyrik. Jadi jangan salah paham. Jangan salah paham semuanya. Orang syirik yang tidak diampuni itu adalah orang yang mati dalam keadaan musyrik. Kalau melakukan kesyirikan puluhan tahun, misalnya seorang umurnya 59 tahun, melakukan kesyirikan 58 tahun 6 bulan. Lalu umur 58 tahun 7 bulan dia taubat dari semua syirik, semua dosa-dosanya. Maka Allah mengampuninya selama dia memenuhi syarat-syarat taubat. Taubat dari kesyirikan yang Allah ampuni. Lalu ketika umurnya 59 dia meninggal. Allah terima taubatnya selama dia memenuhi syarat-syarat taubat. Yang pernah Anda sampaikan di sini ada berapa syarat? Yang pertama, ikhlas, kemudian menyesali semua dosanya. 3, tidak kembali lagi melakukan dosa-dosanya. 4, taubat tersebut dilakukan sebelum pintu taubat tertutup. Dan yang kelima, apabila dosanya berkaitan dengan hak manusia, maka dia harus menyelesaikannya. Kalau betul-betul seperti itu, insya Allah menerima taubat. Allah Maha penerima taubat, bahkan berapa banyak pun dosa seorang hamba. Berapa besar pun dosa seorang hamba, Allah menerima taubatnya. Tapi barang siapa yang mati dan tidak taubat, mati dalam keadaan musyrik, dan dia tidak taubat dari kesyirikannya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ini dosa syirik yang tidak akan diampuni. Pelajaran yang pertama, at-takhwifu minasyirk, menanamkan rasa takut dari perbuatan syirik, dan menganjurkan taubat dari perbuatan syirik sebelum mati. Pelajaran yang kedua, anna kulla man da'a ma'allahi nabiyyan aw waliyan hayyan aw mayitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Bahwasanya semua orang yang berdoa bersama Allah, yang meminta bersama Allah, juga meminta kepada nabi atau kepada wali, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, atau kepada batu atau kepada pohon, sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengarkan baik-baik. Bahwasanya semua yang berdoa kepada Allah, semua yang berdoa bersama Allah, berdoa kepada nabi, meminta kepada nabi dan kepada wali. Bayangkan saja, nabi, wali, kita meminta kepadanya sesuatu yang bukan menjadi kekhususannya, itu termasuk syirik. Apalagi meminta kepada batu cincin, meminta kepada kuburan, meminta kepada pohon, kepada benda-benda yang dianggap keramat, maka ini tentu lebih lagi larangannya. Kalau kepada nabi saja tidak boleh. Meminta kepada nabi, kepada para wali, kepada para malaikat, termasuk perbuatan syirik. Kepada siapa kita meminta? Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta. Jadi kita tidak meminta kepada siapa? Tidak meminta kepada para nabi, tidak meminta kepada para wali, tidak meminta kepada benda-benda yang lainnya. Dan dalam hadis Rasul juga mengatakan, fa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Atau kama qala, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Al-Quran memerintahkan kita hanya meminta kepada Allah. Hadis Rasulullah memerintahkan kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta kepada selain Allah, meskipun kepada seorang nabi atau kepada seorang wali atau kepada benda-benda yang lainnya, maka ini termasuk menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang terakhir dari hadis ini,
anna syirka la yughfaru illa bit-taubah, bahwasanya kesyirikan la yughfaru, tidak diampuni illa bit-taubah, kecuali dengan taubat. Syirik hanya akan diampuni dengan taubat dari perbuatan syirik tersebut. Hadis berikutnya, hadis terakhir di dalam bab ini, babul khauf minasy-syirk, hadis yang terakhir. Wa li Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah wa huwa la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Rawahu Muslim wa Ahmad. Syekhul Islam mengatakan wali Muslim, dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang menemui Allah, maksudnya di sini man mata, barang siapa yang meninggal. Man laqiyallaha, laqiya secara bahasa artinya menemui, dan maksud dari laqiyallaha di sini barang siapa yang meninggal wa huwa la yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak dalam keadaan mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi hadis ini kebalikan dari hadis yang tadi. Yang tadi barang siapa yang meninggal dan dia dalam keadaan mensekutukan Allah. Hadis tadi riwayat Bukhari. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah, dakhalan nar, dia masuk neraka. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Nabi mengatakan man laqiyallaha wa huwa la yusyrik bihi syai'an. Barang siapa yang menemui Allah, barang siapa yang meninggal dan dia tidak dalam keadaan mensekutukannya dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang meninggal dan dia dalam keadaan mensekutukan Allah, dakhalan nar, maka pasti dia masuk neraka. Di dalam hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata ala tauhid fadukhulul jannah maqtu'un bihi, bahwasanya barang siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid. Perhatikan makna hadis ini. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid, dukhuluhul jannah maqtu'un bihi, maka dia pasti atau niscaya akan masuk surga. Fa in kana sahiba kabiratin, dan jika dia seorang pelaku dosa besar, wa mata musirran 'alaiha, dan dia meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar tersebut, fa huwa tahta masyiatillah, maka dia di bawah masyiah. Masyiah itu maksudnya di bawah kehendak Allah. Nah, bagaimana di bawah kehendak Allah? Fa in afallahu anhu dakhalaha awwalan. Maksudnya di bawah kehendak Allah, jika Allah maafkan dosa-dosa besarnya selain syirik tentunya. Seseorang yang mati dalam keadaan bertauhid sedangkan dia dalam keadaan melakukan maksiat, dia seorang pelaku maksiat, dosa-dosa besar selain syirik, dia di bawah kehendak Allah. Maksudnya di bawah kehendak Allah, jika Allah memaafkannya, dia akan langsung masuk surga. Wa illa, dan jika Allah tidak maafkan dosa-dosa maksiat-maksiatnya, udziba fin nari thumma ukhrija minha wa udkhilal jannah, dia disiksa terlebih dahulu di dalam neraka,
Jadi jangan merasa sudah beriman, semua orang beriman masuk surga, lalu melakukan dosa. Kita kan seorang mukmin, nanti juga akan masuk surga. Takutlah hendaknya kepada sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya siksa neraka yang paling ringan adalah apa? Diletakkan batu kerikil kecil di bawah telapak kaki seorang hamba, lalu mendidih kepalanya. Itu dosa yang paling ringan. Dan siapa yang memberikan dosa yang paling ringan itu? Siapa? Paman Nabi yang meninggal dalam keadaan musyrik. Dia tidak beriman, tidak mengucapkan syahadat ketika meninggalnya. Rasulullah datang ingin mengajarkannya, mengajaknya, membujuknya agar bersyahadat ketika di masa sakitnya. Lalu juga tokoh-tokoh Quraisy juga sama-sama membujuknya. Ternyata qadarullah, pamannya tersebut tidak mau mengucapkan syahadat, meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik. Nah, kepadanya diberikan siksa neraka yang paling ringan, diletakkan batu dari neraka di bawah telapak kaki, maka mendidih kepalanya. Itu yang paling ringan saja. Coba siapa di antara kita yang sanggup menginjak bara api dari tungku yang di bawah itu? Kalau sudah sanggup, itu belum seberapa. Karena api di neraka ini hanya sebagian kecil dari api di dunia ini, hanya sebagian kecil dari api di neraka. Oleh karena itu jangan pernah kita beranggapan, ini kan hanya dosa kecil saja, lalu mengambil barang teman. Bukti bahaya mencuri dosa besar apa? Dipotong tangan pelakunya. Kalau masih melakukan, dipotong kakinya bersilang. Kalau masih melakukan, potong lagi tangan kirinya. Kalau masih melakukan, potong lagi kaki bersilang. Kalau juga melakukan, dihilangkan. Itu berarti tidak tahu diri. Sudah dipotong tangannya, masih juga mencuri lagi. Dipotong kakinya, masih juga mencuri. Nah, kalau sudah tidak ada tangan, tidak ada kaki, bagaimana dia mencuri? Berarti kan memang luar biasa. Sudah tidak bisa lagi dirubah dengan hukum-hukum Allah. Ya, dihilangkan dari dunia orang yang seperti ini. Kembali kepada tema hadis ini, Rasulullah mengatakan, "Man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Ini menegaskan bahwasanya seorang hamba yang mati atau meninggal dalam keadaan tidak mensekutukan Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Seandainya dia pelaku dosa besar, pelaku maksiat, maka dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendakinya masuk surga, dia akan masuk surga. Jika Allah ampuni dia masuk surga. Kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, dia disiksa terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam surga setelah itu. Dan adapun orang yang mati dalam keadaan musyrik, dia masuk neraka, tapi dia tidak akan masuk surga. Ini bedanya. Orang yang mati dalam keadaan musyrik, dia masuk neraka, tapi dia tidak akan masuk surga. Karena orang yang masuk ke dalam neraka dalam keadaan musyrik, dia kufur, keluar dari Islam, keluar dari keimanan, maka dia masuk ke dalam neraka dalam keadaan kufur. Dia disiksa dan kekal di dalamnya. Berbeda dengan orang yang mentauhidkan Allah, lalu dia disiksa karena dosa-dosa, karena maksiat, hanya disiksa sebatas maksiatnya saja, lalu dimasukkan ke dalam surga. Adapun pelaku syirik, dia dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, wujubul khauf minasyirki, wajib takut dari perbuatan syirik. Lianna an-najata minan nari masyrutatun bis-salamati minasyirk. Karena keselamatan dari neraka disyaratkan
dengan keselamatan dari syirik. Maksudnya apa? Kalau mau selamat dari neraka, harus selamat dari syirik. Harus bersih dari perbuatan syirik. Ini maksudnya. Pelajaran yang kedua, annahu laysa al-ibratu bi kathratil amal, wa inna al-ibratu bis salamati minasy-syirk. Bahwasanya penilaian itu tidak dengan banyaknya amal, tidak dengan banyaknya ibadah, tidak dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, akan tapi dengan keselamatan dari perbuatan syirik. Berapa banyak pun amal kebaikan dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia dalam keadaan musyrik, maka amalnya akan sia-sia. Amalnya akan hilang, akan terhapus bagaikan debu yang terbangan. Pelajaran yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallah wa annahu tarkus syirki wa ifradullah bil ibadah. Penjelasan tentang makna la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah itu adalah meninggalkan kesyirikan dan mengifradkan Allah, mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Ini makna la ilaha illallah. Salah satu kandungan makna la ilaha illallah itu adalah meninggalkan syirik dan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Pelajaran yang keempat, qarbul jannati wan nari minal abdi wa annahu laysa bainahu wa bainaha illa al-maut. Penjelasan tentang dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba, dan bahwasanya tidak ada batas antara seorang hamba dengan surga atau neraka kecuali kematian. Sedangkan kematian itu sesuatu yang pasti, namun tidak bisa kita pastikan kapan datangnya. Pasti akan datang, tapi kita tidak mengetahui kapan akan datangnya. Oleh karena itu dikatakan di sini, surga dan neraka itu dekat dari seorang hamba. Karena pembatasnya hanya kematian saja. Kalau sudah mati, maka sudah tidak ada lagi usaha untuk menuju surga. Tidak ada lagi tidak ada kesempatan untuk mengumpulkan amal kebaikan. Yang ada hanya apa? Yang ada hanya diuji di kubur, ditanya 3 pertanyaan dan tidak ada remedialnya. Yang gagal dari 3 pertanyaan, maka dia mendapatkan siksa kubur dan dibukakan untuknya pintu neraka, sehingga dia merasakan panasnya neraka. Jadi jangan kalau di dunia banyak orang ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Walaupun dia tidak pernah atau jauh dari sunnah Muhammad. Ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Dia malas-malasan beribadah kepada Allah. Apa agamamu? Islam. Ini lihat seperti saya Islam. Nah, walaupun dia lancar menjawabnya, jangan dikira dia pasti akan lancar menjawabnya ketika dikubur. Dia tidak akan mampu menjawabnya. Kalau seorang yang durhaka kepada Allah ketika ditanya man rabbuk, dia bingung. Di dalam hadis Rasul menjelaskannya seperti itu. Dalam hadis Bara bin Azib, orang yang mendapat siksa kubur itu ketika ditanya sebelum dia disiksa, ditanya man rabbuk, la adri. Ditanya lagi madinuk, la adri. Begitu seterusnya. Ditanya madza taqulu fi ar-rajul alladhi bu'itha fikum,
Tidak tahu, tidak ada jawabannya, bingung. Orang yang kebingungan. Walaupun dia ketika dunia menjawabnya dengan lancar. Oleh karena itu kita disunahkan berdoa kepada Allah di akhir salat tasyahud agar kita berlindung dari fitnah kubur. Berlindung dari fitnah kubur. Maksudnya apa? Agar dimudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat ketika berada di kubur. Karena seorang tidak akan mampu menjawab seperti dia lancar di dunia kalau dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya antara surga dan neraka, surga neraka itu dengan seorang hamba itu dekat, batasnya hanya kematian saja. Pelajaran yang kelima dan yang terakhir dari hadis ini, kemudian juga terakhir di sore hari ini, fadilatu man salima minasyirik, keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Apa keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan? Sebagaimana hadis yang barusan kita baca. Mubarak, apa keutamaannya? Orang yang bersih dirinya dari perbuatan syirik. Ayo Mubarak. Dari tadi menyimak. Man laqiyallaha la yusyrik bi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia tidak dalam keadaan musyrik, apa lanjutannya? Maka pasti dia masuk surga. Ini keutamaan orang yang bersih dari perbuatan syirik. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahaya syirik. Apa bahaya syirik, Mu'adz? Bahaya syirik. Pelakunya kekal di neraka. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan musyrik, dakhalan nar, maka pasti dia akan masuk neraka. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan beralih ke bab du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mengajak kepada syahadat an la ilaha illallah. Bab yang menjelaskan tentang mengajak kepada atau berdakwah kepada syahadat an la ilaha illallah. Ini insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya di Sabtu yang akan datang. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan senantiasa mengumpulkan kita dalam majelis ilmu, sehingga karena ini merupakan majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.